Ulama ini malah memecah belah bangsa karena merasa kelompoknya yang paling benar, tidak bisa menghargai yang berbeda, jauh dari sifat toleransi. Itu bukan ulama. Kita ini sekarang menjadi sangat gersang dan kesulitan tokoh semacam Gus Dur yang joknya luar biasa. Kalau berbicara itu ringan, ya, tidak pernah ruwet beliau itu. Makanya beliau terkenal dengan kata-kata gitu aja kok repot. Kelihatan kata-katanya sederhana, sedangkan beliau itu karena sudah selesai dengan dirinya sendiri. Dan semua orang yang repot itu karena dia belum selesai dengan dirinya sendiri. Belum jadi presiden biasa, turun dari presiden biasa. Itu bedanya orang yang sudah selesai dengan dirinya sendiri. Saya mau ketemu dengan Pak Bupati, bupati saya yang memilihnya. Susah. Bahkan ajudannya lebih bupati daripada bupati. Betul nggak? Iya. Makanya beda ya kuasa manusia dengan kuasa Allah. Makin maha kuasa, Allah makin dekat dengan yang dikuasainya. Bahkan tidur pun kita masih ditunggui olehnya. Beda dengan kuasa manusia, makin tinggi kuasanya, makin jauh dari rakyatnya. Makanya rakyat marah. Kenapa? Karena sulit berkomunikasi dengan yang punya kuasa. Bayangkan ya, mahasiswa ingin bicara dengan wakil rakyat saja, baru sekarang diterima di gedung DPR. Biasanya diterimanya di jalan, bahkan di jalan pun tidak ada yang mau menemuinya. Jadi harusnya kan ketika kita ini menguasakan kedaulatan kepada mereka, kalau kita ingin menitipkan sesuatu pada mereka, mereka harusnya membuka diri. Nah, makanya harus ada sebuah gejolak sedikit sehingga sadar. Nah, begitu ya, kebangkitan kesadaran itu memang harus mengalami kerusakan dulu lah, nggak apa-apa, asal jangan parah. Kita belajar dari Nepal, ya, karena kebablasan akhirnya huru-hara, ya. Jadi kita alhamdulillah selamat ya, karena semua sigap, TNI sigap, Polri sigap, pemerintah sigap, kita pun masyarakat sigap. Tidak mau diprovokasi oleh orang-orang yang tidak mau bertanggung jawab. Karena apa? NKRI harga mati. Kedaulatan Indonesia ini mahal, diperjuangkan dengan darah dan air mata oleh leluhur kita. Kemerdekaan yang sudah kita raih harus kita jaga. Makanya semua kita harus berkontribusi untuk membangun kedamaian, ya. Gitu. Setuju? Oke. Keren kalian itu ya. Padahal belum masuk ya materinya. Nah, saya mau jelaskan dulu ciri ulama. Awas ya, bicaranya ulama. Ya. Secara umum, yang pertama mengamalkan ilmu. Orang alim bertindak sesuai dengan ilmunya, bahkan lebih dari sekedar pengetahuan teoritis. Jadi orang alim itu hidup sesuai dengan ilmunya. Rendah hati, mereka menyadari keterbatasan diri dan tidak merasa paling tahu, sehingga tidak pernah menghakimi. Paham ya? Itu. Wah, ini sesat, ini sesat, sesat lah. Kok bisa? Bukannya hanya Allah yang boleh mengatakan siapa yang sesat, siapa yang dapat petunjuk. Betul nggak? Iya. Jadi berarti dia bertindak tidak sesuai dengan ilmunya, atau nggak ada ilmunya. Yang ketiga, ciri ulama terus belajar, selalu memiliki keinginan untuk menambah dan memperdalam ilmu pengetahuan. Jadi yang stop belajar itu jatuh jadi orang bodoh. Ya, nih kayak kalian belajar terus ya. Ini ulama nih, ya. Mau terus menerus belajar, menambah ilmu pengetahuan baru. Yang keempat, mengajak kebaikan, mampu memberikan nasihat dan bimbingan yang bermanfaat bagi orang lain, dan dimulai dari siapa?
dari dirinya sendiri. Ya, saya tidak bisa menganjurkan Bapak Ibu harus sedekah. Ya saya dulu sedekah. Orang lain disuruh sedekah, dia malah penerima sedekah. Jadi ambilin. Harusnya kan amilin. Amilin itu orang yang beramal. Ini malah ambilin. Ya, dapatnya paling besar. Kalau ada kurban, kepala sapi itu kesenangan Pak Ustadz. Kalau pahanya Bu Ustadz. Kalau jarwanya tuh anaknya Pak Ustadz. Kulit biasanya cucunya Pak Ustadz. Maaf ya. Jadi ambilin. Harusnya amilin. Amilin itu orang yang beramal, bukan yang ngambil. Ya. Jadi saya masih ingat pepatah orang tua saya dulu. Kalau kamu mau bergerak dalam bidang agama, kata bapak saya, harus jadi orang kaya dulu, supaya tidak direndahkan, supaya tidak minta-minta. Saya masih ingat Bapak Ibu, saya bukan mau menonjolkan diri. Dulu bikin masjid ini, sudah gak ngajak-ngajak orang, udah bikin aja. Saya nyupir sendiri, saya beli granit sendiri. Ya jadi juga kalau kita percaya pada diri sendiri. Karena bapak saya orang Cirebon aslinya. Cuman saya lahir di Garut memang. Cirebon itu kan pepatahnya dua aja. Ingsun titip tajuk lan pakir miskin. Makanya kalau bapak saya itu selalu, dimanapun kamu hidup, perhatikan ya, tajuk dan pakir miskin. Ya secara syariat tajuk itu adalah masjid. Pakir miskin ya tentu saja orang yang perlu bantuan. Ya, kayaknya jangan pelit ya. Berakhlak mulia, menjaga perilaku dan akhlaknya sesuai dengan ilmu yang dipelajarinya. Memiliki rasa takut kepada Allah. Nah, itulah di Quran. Jadi, ulama itu kata Allah adalah orang yang takut kepada Allah. Takut apa? Takut hidupnya tidak selaras dengan maunya Allah. Takut hidupnya bertentangan dengan Allah. Takut hidupnya tidak sejalan dengan Allah, maka dia terus belajar mengenali Allah. Inilah ayatnya Bapak Ibu. Di Quran surat Al-Fatir surat ke-35 ayat 28. Jadi Allah mengatakan, ya, sesungguhnya yang takut kepada Allah di antara hamba-hambanya hanyalah ulama. Innama yahsyallaha min ibadihil ulama. Sesungguhnya yang takut kepada Allah di antara hamba-hambanya hanyalah ulama. Jadi kalau orang mengatakan ulama tetapi dia ngutil ya harta miliknya umat, dia korupsi, mengambil hak yang bukan haknya. Dia itu hanya menggunakan jubah kealiman palsu. Makanya kalau ingin tahu siapa dirinya, lepaskan jubahnya. Nanti jadi tahu siapa dirinya. Kalau bicara tidak jujur, suka berbohong, menyampaikan sesuatu yang dia tidak mengalaminya, tidak merasakannya. Padahal di Quran jelas Allah mengatakan, hai orang-orang yang beriman, janganlah sekali-kali kamu mengatakan sesuatu yang kamu tidak mengalaminya, merasakannya. Kabura maktan indallah antakuluna ma la taf'alun. Allah enggak ridho
kalau kamu mengatakan sesuatu yang kamu sendiri tidak menjalaninya, tidak mengamalkannya, bahkan kamu tidak mengetahuinya. Saya pernah ditanya sama seseorang, Pak, siksa kubur itu seperti apa? Saya balik tanya, Anda tanya siksa kubur yang mana? Ya itu kata Pak, kalau orang mati itu kan disiksa dalam kuburan. Maaf, saya belum mati. Lah saya bagaimana mau cerita saya masih hidup? Jadi kalau yang mau menjawab itu katanya begini begitu kan bohong. Lah dia juga belum ke sana. Tapi kalau saya ditanya, Pak, katanya kuburan itu adalah jasmani kita, yang terkubur itu adalah jiwa kita, ruhani kita. Yes, saya jawab. Coba kamu berbohong di dalam dirimu, tersiksa? Iya Pak, gak tenang. Nah itu siksa kubur. Kok Bapak bisa jawab? Ya saya juga pernah bohong. Makanya karena saya menderita kalau berbohong, maka saya nggak mau berbohong lagi. Jadi siksa kubur itu Bapak Ibu sudah mengalami? Sudah. Ya? Sering sakit kepala, cenat-cenut, betul nggak? Kenapa? Apa aja dipikirin. Yang belum terjadi pun dipikiran, dicemaskan, dikhawatirkan, betul? Tersiksa nggak? Tersiksa. Padahal hidup tuh kapan? Kan sekarang, di sini, saat ini, sekarang. Sudah, yang belum terjadi ya sudah, biarkan aja. Masa depan belum ada. Nikmati aja hari ini, di sini sekarang. Masa lalu udah lewat. Hanya tinggal sejarah. Ngapain hidup di masa lalu? Betul nggak? Belajar dari masa lalu, yes. Tetapi karena masa lalu sudah tidak bisa diubah lagi, dipikirin terus juga tidak bisa berubah. Tapi sudut pandang terhadap masa lalu bisa diubah, asal kita mau meningkatkan kesadaran. Ya, oke. Jadi ulama itu siapa menurut Quran? Sesungguhnya yang takut kepada Allah di antara hamba-hambanya hanyalah ulama. Udah punya istri satu, kawin lagi siri, sembunyi-sembunyi. Bohong nggak itu? Bohong pada siapa? Yang jelas dia bohongnya banyak, bohong pada dirinya, bohong pada istrinya, bohong pada anaknya. Dan kalau orang sudah berbohong satu kali, dia akan berbohong selamanya untuk menutupi kebohongan yang pertama. Kenapa ribut yang sini ada ulama yang kayak gitu? Ada bekas ulama di sini. Maksud saya, yuk kita sekarang tidak usah kita menggunakan jubah-jubah palsu lagi, topeng-topeng palsu lagi. Jadilah diri yang sebenarnya. Hidup itu luar biasa Bapak Ibu, enak hidup itu, enak. Jangan berbohong lagi, ya. Makanya ada orang yang membiasakan kebenaran, ada orang yang membenarkan kebiasaan. Beda nggak? Kira-kira kalian termasuk yang mana? Membiasakan kebenaran atau membenarkan kebiasaan? Yang orang yang membenarkan kebiasaan itu, dia akan mencari pembenaran untuk semua kebiasaan dia walaupun buruk. Dalam sebuah diskusi saya pernah ditanya sama orang yang konsultasi sama saya. Terus ketika suamimu itu ditanya sama kamu,
Kenapa berbohong? Kenapa menikah lagi? Udah berapa? Udah 3 kata. Oh 3 kali maksudnya. Jadi udah istri yang keempat berarti kan? Jawabannya apa? Perintah Allah. Luar biasa. Masa Allah merintahkan kayak gitu? Allah itu sumber cinta. Perintah Allah itu pasti mendamaikan. Kan tadi yang namanya ulama itu dia menyelamatkan dirinya dan menyelamatkan orang lain. Ini malah mencelakakan orang lain atas nama Allah. Allah yang mana itu? Jangan-jangan nggak kenal sama Allah. Ngerti nggak Bapak Ibu? Saya telanjangi sekalian. Kagok. Ya. Jadi ulama itu siapa katanya menurut Quran? Coba baca Qurannya, takut nggak percaya. Innama yahsyallaha min ibadihil ulama. Kan gitu ya. Sesungguhnya yang takut kepada Allah di antara hamba-hambanya hanyalah ulama. Takut apa? Takut hidupnya tidak sejalan dengan Allah. Takut hidupnya tidak sesuai dengan rencana Allah. Takut hidupnya berlawanan dengan kebenaran dari Allah. Takut. Makanya cirinya ulama itu pasti dia waspada. Nah, setelah saya jelaskan seperti ini Bapak Ibu, ulama itu bukan soal pakaian, bukan soal jubah, tapi soal perilaku, soal akhlak. Oke, lanjut dulu ya. Dalam Quran surat Al-Qasas surat ke-28 ayat 77. Allah bilang begini, wabtaghi fima atakallahu darul akhirah. Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu akhirat. Ngerti Bapak Ibu? Ya bilang ngerti apa enggak? Coba bacanya pelan-pelan. Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu akhirat. Jadi mencari akhirat itu di mana? Di sini. Kalian tuh kalau menjawab itu ngasal ya. Karena saya sering bilang di sini, saat ini, sekarang di sini terus. Baca ayatnya. Coba ulangi pelan-pelan ya bacanya. Ini jarang menyimak ya kalian itu. Wabtaghi fima atakallahu darul akhirah. Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu akhirat. Pertanyaan saya, jadi akhirat oleh Allah diletakkan di mana? Pada apa yang telah dianugerahkan Allah padamu. Pinter tuh ibu. Di sini. Ulangi lagi. Pengen ketawa kalau ngajar kalian tuh. Ini ayatnya jelas gitu ya Allah. Karena kita tuh akhirat nanti. Padahal coba dengarkan kata-katanya. Carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu akhirat. Jadi akhirat tuh di mana? Pada apa yang telah Allah anugerahkan padamu. Jadi akhirat di mana? Satu, ada pada dirimu. Kan dirimu tuh dianugerahkan Allah. Betul? Yang kedua, apa yang dianugerahkan Allah padamu? Pasangan kan? Nah di pasangan itu ada akhirat. Dianugerahkan apa lagi? Anak. Ada nggak di anak akhirat? Di situ akhirat. Ya Allah jauh-jauh. Ini ayatnya sejelas ini. Lanjut. Ya. Dianugerahi uang nggak Bapak Ibu sama Allah? Jadi di uang ada nggak akhirat? Ada. Banyak masalah nggak Bapak Ibu? Berarti di masalah ada akhirat nggak? Ada.
Pokoknya pada apa yang Allah sudah anugerahkan padamu, di situ akhirat. Meni hese ngaji teh. Paham ya? Oh, ternyata di semua hal yang Allah anugerahkan padaku, di situ Allah menyimpan akhirat. Jadi kalau begitu, semua yang Allah anugerahkan padaku, apapun itu, aku senangi, aku tidak senangi, ya, disukai, tidak disukai, di balik semua yang Allah anugerahkan dalam hidupku, termasuk diriku sendiri, di situ ternyata akhirat. Nah, saya sudah jelaskan waktu kemarin. Akhirat apa Bapak Ibu? Masa depan. Akhirat apa? Masa depan. Masa depan ditentukan oleh kapan? Ditentukan oleh sekarang, saat ini. Betul nggak? Jadi kalau Bapak Ibu ingin menciptakan masa depan seperti yang Bapak Ibu mau, Allah sudah bilang, wa ja'alnakum fiha ma'ayisa, sarananya sudah ada padamu. Keren ya? Nah, itu yang kita itu kadang-kadang mencari-cari yang tidak diajarkan Allah. Yang diajarkan Allah sejelas ini malah kita abaikan.